Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, bagi para mahasiswa dan mahasiswi di sini, Universitas Jenderal Ahmad Yani Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saudara dan saudari, hari ini kita memasuki materi baru untuk mata kuliah Manajemen Usaha Mikro dan Kecil. Kali ini tema kita adalah merintis usaha baru. Selamat saudara-saudari sekalian, kita telah memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Oke, di sini pada awalnya kita mungkin memiliki suatu ide ya, bagaimana kita mau membuat bisnis. Nah, di sini kita bisa mempelajari bagaimana cara memasuki usaha baru. Yang pertama, untuk memasuki usaha baru, kita bisa merintis usaha baru. Jadi di sini maksudnya dari nol, ya. Lalu yang kedua, kita bisa membeli perusahaan orang lain. Misalnya ada suatu perusahaan di mana perusahaan itu hampir bangkrut, lalu kita bisa membelinya. Sehingga kita bisa tinggal meneruskan saja bisnis yang sudah ada. Lalu yang ketiga adalah kerjasama manajemen secara franchise. Saudara dan saudari sekalian, yang pertama kita adalah merintis usaha baru, di mana di sini kita mendirikan usaha baru dengan modal, ide, organisasi dan manajemen dirancang baru sama sekali, ya. Jadi dari nol. Nah, di usaha baru ini kita ada pendekatan yang disebut sebagai inside out approach, di mana inside out approach ini disebut juga sebagai idea generation, ya. Nah, jadi di inside out approach kita ini merintis usaha dengan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai key success factor. Lalu kita juga atau kita sebagai wirausaha melihat keterampilan sendiri, lalu kemampuan, latar belakang, di mana latar belakang tersebut yang akan menentukan jenis usaha apa yang akan kita mulai, ya. Lalu di sini ada kompetensi inside out. Yang pertama adalah teknik, ya. Jadi teknik itu adalah kemampuan menyediakan produk dan penyajian yang menarik pasar. Lalu kedua adalah marketing, ya. Jadi marketing itu merupakan kemampuan menemukan pasar, pelanggan dan harga yang tepat. Lalu yang ketiga adalah finansial, di mana finansial merupakan kemampuan bagaimana mengatur sumber dan penggunaan dana. Lalu yang keempat adalah network, di mana network adalah kemampuan bagaimana mencari, memelihara dan mengembangkan relasi serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Saudara-saudari, selain inside out approach, di memulai usaha baru ada outside in approach, ya. Jadi di outside in approach ini disebut juga sebagai opportunity recognition, di mana kita merintis usaha dengan pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar. Di opportunity recognition, ya, atau inside out approach ini merupakan pengamatan lingkungan sebagai alat pengembangan yang akan ditransfer menjadi peluang ekonomi. Lalu juga di outside in approach atau opportunity recognition, kita juga melibatkan ada media cetak dan elektronik, lalu ada laporan periodik perubahan ekonomi, ya. Lalu ada jurnal perdagangan dan pameran dagang di situ, ya. Lalu juga kita bisa melihat dari informasi lisensi. Lalu saudara dan saudari sekalian, memulai usaha baru yang lainnya kita bisa juga dengan membeli perusahaan orang lain, ya. Dimana kita membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama atau goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Jadi di sini kita tinggal meneruskan, ya. Jadi pada saat kita mau membeli perusahaan orang lain, di sini harus ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah masalah eksternal. Ya, kita lihat apakah perusahaan ini memiliki masalah eksternal. Lalu kita lihat juga dari lingkungan banyaknya kompetitor dan ukuran peluang pasar, ya. Lalu juga kita juga perhatikan apakah ada masalah internalnya di perusahaan tersebut. Lalu kita lihat juga citra, ya, citra dari perusahaan tersebut di mata masyarakat, itu sangat penting sekali, ya. Lalu juga reputasi perusahaan, ya.
Lalu masalah karyawan, konflik manajemen dan karyawan nantinya suka diselesaikan oleh pemilik baru karena mungkin sebelumnya sudah ada kontrak kerjasama dengan pemilik sebelumnya gitu ya. Dan ini memang kalau bisa untuk masalah karyawan ini diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan sebelumnya. Lalu saudara untuk memasuki atau memulai usaha baru, cara ketiga kita bisa melalui kerjasama manajemen atau kita bisa membeli franchise ya atau franchising. Di mana franchise atau waralaba adalah suatu sistem distribusi di mana pemilik bisnis yang semi mandiri atau di sini terwaralaba atau franchise itu dia membayar iuran atau fee kepada induk perusahaan ya atau pewaralaba atau kita sebut franchiser untuk mendapatkan hak menggunakan merek dagang induk perusahaan dan seringkali menggunakan format dan sistem bisnisnya. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Zimmer dan Scarborough di tahun 2000. Saudara dan saudari sekalian, di sini ada beberapa jenis waralaba ya menurut Zimmer dan Scarborough di tahun 2008. Jadi di sini ada 3 tipe dasar. Yang pertama adalah waralaba nama dagang atau kita sebut juga sebagai trade name franchising. Lalu ada waralaba distribusi produk atau product distribution franchising, dan yang ketiga ada waralaba murni atau pure franchising. Saudara, jenis waralaba yang pertama adalah waralaba nama dagang, yaitu trade name franchising, di mana pengertiannya adalah sistem waralaba di mana terwaralaba atau franchisee membeli hak untuk memakai nama dagang dari pewaralaba atau kita sebut sebagai franchiser, tanpa harus semata-mata mendistribusikan produk-produk tertentu yang menggunakan nama dagang pewaralaba atau franchisee ya, franchiser. Lalu contohnya adalah True Value Hardware. Nah, ini seperti S Hardware ya kalau di Indonesia. Lalu ada Western Auto. Western Auto itu bergerak di bidang otomotif ya. Lalu ada juga PT Great River. Kalau saudara-saudari ketahui, PT Great River ini dia ini yang mempunyai lisensi ya menjual produk pakaian dalam wanita, yaitu merek Triumph ya. Selain itu ya, PT Great River ini juga selain Triumph, dia juga punya lisensi untuk menjual ya pakaian dalam pria merek Jockey gitu ya. Nah, jadi ada beberapa produk, ada kemeja juga, ada pakaian kerja gitu ya. Dimana di sini ada lisensinya dari Jerman, Triumph itu. Dimana kenapa disebut trade name franchising? Jadi PT Great River itu dia bukan cuma satu aja, Triumph aja, tapi dia boleh ya menjual merek yang lain tadi ya, ada Jockey juga seperti itu. Jadi kita sebut sebagai waralaba nama dagang. Lalu yang kedua adalah waralaba distribusi produk ya atau product distribution franchising. Jadi di sini adalah sistem waralaba di mana waralaba memberikan hak kepada terwaralaba untuk menjual produk tertentu dengan nama merek dan merek dagang pewaralaba melalui jaringan yang selektif dan terbatas. Contohnya misalnya ada mobil ya, ada Chevrolet, Lincoln gitu ya. Jadi satu pabrikan ini ada beberapa merek gitu ya. Jadi ada Chevrolet dan Lincoln. Lalu yang paling familiar bagi kita adalah ada Coca-Cola, lalu ada Pepsi. Jadi di mana kita misalkan ada suatu warung ya, suatu toko, dia bisa menjual ya bisa Coca-Cola, lalu bisa Pepsi begitu ya saudara ya. Lalu ada alat rumah tangga, kosmetik dan lain sebagainya. Waralaba yang ketiga adalah waralaba murni atau pure franchising. Di sini disebut juga sebagai waralaba komprehensif ya atau waralaba format bisnis ya. Jadi waralaba murni itu adalah sistem waralaba di mana pewaralaba menjual kepada terwaralaba suatu sistem dan format bisnis yang lengkap. Ya contohnya misalnya ada restoran cepat saji seperti KFC, McDonald, Burger King dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada hotel, perusahaan layanan bisnis, agen, penyewa mobil dan lain sebagainya. Jadi di situ kita membeli franchise, jadi sekaligus untuk seluruh manajemennya juga dihandle oleh kita. Ternyata di sini ada loh keuntungan kita membeli waralaba. Apa aja itu keuntungannya? Yang pertama, dukungan dan pelatihan manajemen ya. Jadi di sini kita bisa dapat dukungan dan pelatihan secara manajemen dari yang pemilik perusahaan ya, pemilik waralabanya. Lalu ada daya tarik merek. Ini biasanya memang mereknya itu sudah terkenal sehingga menarik bagi konsumen ya. Lalu ada standarisasi kualitas barang dan jasa.
lalu ada program periklanan nasional, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi memikirkan bagaimana budget untuk periklanan karena sudah mereka iklankan ya. Lalu ada bantuan secara keuangan ya bagi franchise tertentu ya. Lalu juga ada produk dan format bisnis yang sudah terbukti ya, yang kita lihat di seluruh dunia sudah berjalan misalkan seperti itu ya. Lalu ada pemusatan daya beli ya, misalkan kita memiliki hak untuk wilayah tertentu gitu ya. Lalu pemilihan tempat dan proteksi teritorial, di mana kalau misalnya kita membeli pada wilayah tertentu, jadi orang lain tidak boleh jualan dengan merek yang sama di situ ya. Jadi ada teritorial. Lalu peluang suksesnya lebih besar karena memang kalau bisa kita membeli franchise yang sudah sukses begitu saudara. Namun saudara, selain keuntungan ternyata ada risiko juga ya dari membeli waralaba, atau di sini ada kerugian dari membeli waralaba. Apa aja itu ya? Yang pertama, waralaba itu ada iuran. Jadi iuran waralaba dan royalti yang terus-menerus ya, walaupun sekarang ada waralaba yang royaltinya hanya di awal gitu ya, cuma hanya diwajibkan membeli bahan baku ke dia ya, ada seperti itu ya. Cuma ada yang masih royalti terus-menerus, terutama untuk waralaba yang mereknya sudah besar, sudah bagus gitu ya. Lalu sepenuhnya mengikuti operasi standar ya, jadi kita harus mengikuti standar operasi yang ada gitu ya. Lalu ada batasan dalam pembelian ya tadi karena kita memang berdasarkan wilayah ya. Lalu lini produk terbatas ya, jadi produknya hanya yang ditawarkan oleh franchiser aja gitu ya. Lalu syarat kontrak dan pembaurannya, jadi kita di sini pasti terikat oleh hukum ya, ada kontraknya. Oke. Lalu ada program pelatihan yang tidak memuaskan ya, jadi mungkin pelatihan tapi itu mungkin tidak terlalu spesifik pelatihannya gitu ya. Lalu terdapat kejenuhan pasar ya, mungkin karena lini produk terbatas jadi ya konsumen itu jenuh gitu ya. Lalu kurangnya kebebasan. Iya, jadi dengan membeli waralaba otomatis kita harus ikut yang namanya manajemen dari waralaba tersebut. Gitu. Jadi kita nggak bebas. Dan saudara sekalian, di sini ada 10 mitos seputar waralaba ya. Jadi mitos ini berarti semuanya itu nggak benar gitu ya. Apa aja itu? Nah, yang pertama, waralaba merupakan cara paling aman untuk masuk ke bisnis karena waralaba tidak pernah gagal. Oh, jangan salah. Saudara dan saudari mungkin pernah melihat ya, ada di mana suatu waralaba merek tapi dia akhirnya nggak muncul lagi gitu ya. Ya banyak ya, coba aja lihat di sekeliling ya. Lalu yang kedua, saya akan bisa membuka waralaba dengan lebih sedikit uang daripada yang diperkirakan oleh pewaralaba. Oke, yang namanya waralaba itu mahal saudara ya. Oke, kalau yang murah itu ya biasanya mereknya nggak terkenal gitu ya. Jadi dengan sedikit uang itu ya itu mitos. Oke ya. Lalu yang ketiga, semakin besar organisasi waralabanya, semakin sukses juga usaha waralaba saya. Oh, itu mitos juga. Itu tergantung dari kita, usaha kita sendiri ya. Oke, lalu yang keempat, saya akan menggunakan 80% dari sistem bisnis pemilik waralaba. Namun saya akan meningkatkannya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan saya. Nah, di sini mitos, saudara ya. Jadi waralaba kalau misalnya kita sudah beli ya seluruh manajemennya, ya kita yang kelola. Mereka hanya memantau aja ya. Jadi yang menjual ya kita sendiri gitu ya. Oke, lalu yang kelima, semua waralaba pada dasarnya sama. Oh, nggak beda ya. Waralaba itu mereka punya peraturan dan karakteristik yang berbeda-beda. Saya tidak perlu menjadi manajer yang aktif. Saya bisa saja menjadi pemilik yang tidak hadir dan masih tetap sangat sukses. Tidak bisa ya, sebagai wirausaha kita tetap harus terjun langsung ya. Kita nggak bisa menyerahkan begitu saja kepada karyawan kita ya. Jadi kita tetap akan sibuk, nggak bisa kita menyerahkan begitu saja kepada orang yang belum tentu bisa untuk mengelolanya gitu ya. Oke, lalu yang ketujuh, setiap orang bisa menjadi pewaralaba yang sukses dan puas. Nah, kembali lagi ya, itu tergantung dari orangnya. Orangnya itu rajin atau tidak, tekun atau tidak ya. Lalu yang kedelapan, waralaba adalah cara yang paling murah untuk memulai bisnis Anda sendiri. Nah, seperti tadi, waralaba itu tergantung harganya, ada yang murah dan ada yang mahal. Tapi biasanya yang murah itu seperti tadi ya, mereknya nggak terkenal. Jadi ya mungkin orang juga kurang begitu
aware terhadap merek yang kita jual gitu ya. Lalu nomor 9, pewaralaba akan menyelesaikan masalah bisnis saya. Lagi pula karena itulah saya membayar royalti. Oh tidak, ya. Jadi franchiser ini dia apa namanya, kalau sudah beli waralabanya ya seluruh manajemennya, seluruh penjualannya, sukses atau tidaknya itu dikembalikan kepada si pembeli franchisee gitu ya. Jadi semua itu tergantung kita ya, seperti tadi kita tekun atau tidak. Kalau misalnya kita nggak sukses ya itu ya sudah. Jadi ibaratnya ya memang nggak perlu bayar royalti lagi, tapi kan di awal kita sudah beli gitu ya. Yang penting itu bagi si franchisernya itu ya. Oke, yang 10, setelah saya membuka waralaba, saya akan bisa menjalankan hal-hal sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, seperti tadi, kalau kita membeli waralaba, kita nggak bebas ya. Kita harus menjalankan sesuai dengan prosedural yang ada di perusahaan waralaba itu. Jadi nggak semau kita begitu ya. Nah, itulah 10 mitos dari membeli waralaba. Kalian waralaba, kalau kita beli waralaba sudah selayaknya kita berhubungan dengan hukum. Kenapa? Karena kita memang di situ ada kedua belah pihak, yaitu kita yang membeli waralaba dan yang pemilik waralaba ya. Nah, oleh karenanya itu harus diikat dengan payung hukum supaya apa? Apabila ada masalah bisa diselesaikan secara pengadilan seperti itu ya. Nah, ini kalau di Amerika ya apa namanya, untuk mengamankan kasus penipuan waralaba itu terjadi di California ya di tahun 1971. Itu dibuatlah undang-undang waralaba, yaitu Franchise Investment Law gitu ya. Nah, di sini si pewaralaba itu dengan yang membeli gitu ya, itu harus mendaftarkan yang disebut Uniform Franchise Offering Circular atau UFOC ya. Nah, kalau di kita ya kita menandatangani perjanjian ya di hadapan notaris atau ada MOU gitu ya. Nah, itu kita tanda tangan di atas materai, nah seperti itu ya. Nah, lalu di sini tadi ada istilah UFOC ya, Uniform Franchise Offering Circular ya. Ini adalah dokumen yang diwajibkan oleh hukum untuk diberikan dari pewaralaba kepada calon terwaralabanya sebelum menawarkan atau menjual waralaba apapun ya. Kalau ini di Amerika UFOC. Jadi tadi kalau kita ya kita perjanjian ya yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak. Saudara, bukan berarti bahwa membeli waralaba menakutkan ya. Sebenarnya kita bisa bagaimana sih cara yang benar untuk membeli waralaba. Nah, yang pertama kita evaluasi diri sendiri ya, supaya enggak bisnisnya dengan kita ya. Lalu teliti pasar kita ya, lalu pertimbangkan pilihan-pilihan waralaba kita ya. Mungkin ada beberapa merek, nah kita harus analisa satu persatu mana yang terbaik buat kita gitu ya. Lalu dapatkan salinan UFOC dari pewaralaba, atau kita di sini ya harus ada perjanjiannya ya, kita punya salinannya gitu ya yang di hadapan notaris itu ya. Lalu kita berbicara dengan pihak yang telah membeli waralaba, maksudnya kita lihat, kita tanya kepada yang telah membeli bagaimana kesan dan kesan dia selama menjalankan waralaba ini gitu ya. Lalu ajukan beberapa pertanyaan ya boleh yang sulit kepada pewaralaba. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas ya. Lalu setelah itu pilih ya mana waralaba yang cocok buat saudara-saudari. Nah, di sini ada beberapa tren ya yang membentuk waralaba. Nah, yang pertama ada perubahan wajah waralaba. Apa ini maksudnya perubahan wajah waralaba? Jadi di sini terwaralaba atau kita yang beli waralaba itu banyak yang merupakan mantan manajer perusahaan, baik yang keluar maupun di PHK oleh perusahaan. Sehingga terwaralaba memiliki keahlian dan kelihayan dalam berbisnis, khususnya untuk mengoperasionalkan waralaba mereka. Jadi sebelumnya mereka udah bekerja nih ya, nah sudah tahu bagaimana mengelola bisnis. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk punya bisnis sendiri, yaitu dengan membeli waralaba gitu ya. Oke, lalu ada waralaba multiple unit. Di sini merupakan metode waralaba di mana seorang pewaralaba membuka lebih dari satu unit di wilayah yang luas dalam periode waktu tertentu. Oke ya, jadi misalkan si waralaba ini dia pewaralaba ya,
terwaralaba sorry ya, itu membeli waralaba ya, di suatu tempat, suatu wilayah. Tapi dia nggak cuma membeli satu ya, tapi dia juga punya perjanjian dengan yang memiliki waralaba. Oh, saya ingin punya cabang lagi selain itu ya, mungkin satu di wilayah mana, satu lagi di wilayah mana. Nah, itulah yang disebut waralaba. Lalu saudara, yang berikutnya adalah peluang internasional. Jadi salah satu kecenderungan waralaba adalah internasionalisasi sistem waralaba. Jadi waralaba adalah cara yang banyak disukai di luar negeri ya. Ketika memasuki pasar asing, ini para pewaralaba mengetahui bahwa adaptasi adalah salah satu cara menuju kesuksesan. Nah, contohnya McDonald itu adalah perusahaan franchise ya. Ya kalau misalnya kita lihat ya, contohnya itu yang di foto di Jepang ya. Jadi McDonald di sana disebut sebagai Makudon Naruto gitu ya. Makudo Naruto. Nah itu. Jadi karena apa? Karena mengikuti bahasa dan budaya sana, begitu ya. Dan di situ juga karena mengikuti budaya, mereka McDonald-nya dia menjual ada burger teriyaki, lalu burger dari nasi ya, lalu dari katsu dan lain sebagainya yang sesuai dengan menu masakan Jepang gitu ya. Nah, McDonald itu akan menyesuaikan menunya sesuai dengan selera pasar, sesuai dengan wilayahnya gitu ya. Nah, demikian juga misalkan McDonald di India, dia nggak akan menjual burgernya itu dari daging sapi, karena kita ketahui daging sapi itu ya, hewan sapi itu dianggap suci di India. Nah, oleh karenanya McDonald harus membuat dagingnya dari misalkan daging kambing atau ayam dan daging kerbau begitu ya. Oke, lalu tren berikutnya adalah lokasi lebih kecil dan non tradisional. Oke ya, jadi saya akan singkat aja. Ya, jadi di sini waralabanya adalah dia menjemput bola atau intercept marketing. Ya, jadi contohnya misalnya merek Hoka Bento atau Pizza Hut ya, selama ini kan kita lihat mereka jualannya di restoran besar gitu ya. Nah, tapi dia sekarang ada beberapa menjual di mall-mall atau mungkin di kafetaria atau apa gitu ya, dengan booth-booth yang kecil-kecil gitu ya, hanya ibaratnya etalase kecil. Nah, dia menjual produk-produk dari merek tadi Hoka Bento dan dari Pizza Hut gitu ya. Nah, cuma memang mungkin untuk take away atau mungkin makan di situ, tapi mungkin menunya juga tidak sekomplit seperti yang di restoran. Tapi setidaknya di sini lokasi lebih kecil dan sebenarnya modern gitu ya. Ibaratnya ya tadi yang tadinya besar satu restoran, tapi dia bisa membuat pakai booth ya, atau menggunakan etalase di kantin-kantin, di kampus, sekolah, atau di mall ya, yang ibaratnya tidak memerlukan tempat yang besar. Selanjutnya trennya adalah waralaba konversi atau conversion franchising, di mana di sini adalah tren waralaba di mana pemilik bisnis mandiri menjadi terwaralaba untuk memanfaatkan nama yang sudah terkenal ya. Contohnya Century 21 yaitu perusahaan real estate. Jadi mereka secara mandiri ya menjual real estate dengan menggunakan nama Century 21 tadi gitu ya. Lalu ada waralaba utama atau master franchise ya. Dari sini adalah waralaba yang memberikan hak kepada terwaralaba untuk menciptakan usaha semi mandiri di daerah tertentu untuk menarik, menjual, dan mendukung terwaralaba lainnya. Contoh adalah misalkan produsen yogurt ya. Ini telah membuka 21 toko di Cina dan Hong Kong. Atas keberhasilan pasar itu, perusahaan telah menjual waralaba utama ke India. Jadi karena dia yang utamanya sih memang ada di suatu negara gitu ya, tapi dia udah membuka nih di Cina dan di Hong Kong. Sehingga ya karena sudah sukses dia menjual ke India. Contohnya mungkin di Indonesia adalah Jeko ya. Jeko itu dia dari Indonesia ya, punya Joni Andrean ya. Jadi ibaratnya pas di Indonesia sudah sukses ya, sudah punya beberapa cabang ya, dia akhirnya ada yang beli di negara lain, contohnya di Singapura, di Malaysia, Filipina gitu ya, untuk membuka Jeko. Tren berikutnya adalah waralaba saling dukung ya, atau kita sebut sebagai waralaba kombinasi atau multi merek atau piggybacking ya. Nah, di sini adalah metode waralaba di mana dua atau lebih waralaba
bergabung untuk menjual produk atau jasa yang saling mendukung di bawah satu atap. Contohnya, misalkan ada Yummy Brands ya, lalu ada gudang waralabanya itu mengikuti ada Taco Bell, KFC, Pizza Hut AW, dan Long John Silver dan lain sebagainya ya. Jadi Yummy Brand ini dia punya beberapa waralaba di dalamnya ya, ada KFC, Taco Bell, ada Pizza Hut, AW begitu ya. Nah, contoh lagi misalkan KFC dia menjual ayam goreng gitu ya, fried chicken. Nah, tapi juga bekerjasama dengan Pepsi ya untuk minuman soft drinknya. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan piggybacking atau waralaba saat ini. Saudara dan saudari, demikianlah materi kuliah kita hari ini mengenai memulai usaha baru. Saya harap saudara dan saudari jelas ya atas penjelasan ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Baik ya. Baik saudara, seperti biasa apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, bisa ditanyakan di kolom komentar atau saudara bisa di Google Classroom atau bisa WhatsApp saya. Baik ya. Baik, demikian saudara, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya dan terima kasih.